Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini semester 1 dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Mata kuliah konsep dasar pendidikan prasekolah. Untuk materi pertama yaitu menjelaskan pengertian pertumbuhan anak usia dini. Baik teman-teman, inilah pengertian pertumbuhan anak usia dini. Pertumbuhan anak usia dini adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat dihitung dalam kurung kuantitatif. Perkembangan atau pertumbuhan adalah suatu proses menuju dewasa. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat diukur. Pertumbuhan anak usia dini banyak di antaranya orang tua yang masih belum bisa membedakan apa yang termasuk pertumbuhan dan apa yang termasuk perkembangan. Selanjutnya yaitu, jika diperhatikan, sangat mudah membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang bisa kita lihat dengan angka, seperti berat badan, tinggi badan, dan banyak kosakata yang dikuasai. Pertumbuhan anak bisa dapat diartikan sebagai proses perubahan fisik anak. Berubah yang dimaksud dapat dilihat dari bertambahnya ukuran fisik atau anggota tubuh. Pertumbuhan anak memiliki banyak fase, di antaranya yaitu fase tantrum. Anda mungkin mengenal perilaku fisik seperti menghentakkan kaki, menangis, berguling, atau melempar barang. Ini perilaku wajar dan bukan merupakan cerminan pemberontakan murni karena anak ingin menyuarakan sesuatu namun kapabilitas kata yang masih terbatas. Inilah yang dinamakan fase tantrum. Biasanya fase tantrum terjadi pada anak usia 0-6 tahun. Selanjutnya masih dalam proses pertumbuhan. Fase kanak-kanak menengah 0-7 tahun. Fase ini anak mulai mengenal kemandirian dan memiliki naluri untuk menguasai banyak hal dan menyesuaikan diri dengan ragam situasi sosial. Misalkan, anak berani menjawab atau bisa membandingkan. Saat pergaulan meluas, anak mulai menukar cerita dengan temannya dan menemukan perbedaan dalam hidup. Selanjutnya, fase anak-anak pada 11-4 tahun. Masa peralihan menuju dewasa ini diwarnai dengan kebimbangan, pertanyaan akan kemampuan diri ingin tampil beda, mengalami pubertas, satu kata yang jelas menggambarkan anak usia dini. Beragam perubahan terjadi baik secara fisik maupun mental. Contohnya, si anak akan melakukan hal ini misalkan bersikap tertutup, sangat irit dalam berbicara atau berkata, berontak apa yang dia tidak suka, melanggar aturan yang dia tidak mampu, menolak aturan siapapun itu. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah perkembangan yang berfokus pada perkembangan fisik. Ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik luas. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlarian, terutama usia pada 4-5 tahun, berbeda dengan pertumbuhannya. Perkembangan anak adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu aturan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis.
Aspek fisik dan psikisi anak merupakan satu kesatuan dari aspek perkembangan anak. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan bahasa bagi anak dimulai sejak bayi, melalui pengalaman dan pertumbuhan bahasa. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini bertujuan agar untuk dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun keterampilan berbahasa adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan motorik seiring dengan perkembangan fisik. Yang berinjak matang perkembangan motorik, anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik setiap gerakannya, sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah harmonis. Materi yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek motorik. Yang kedua, perkembangan berpikir atau kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial. Dan yang terakhir, perkembangan emosi. Perkembangan motorik yaitu perkembangan fisik yang berinjak matang. Perkembangan motorik, anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit, lincah, dan harmonis. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Di dalam kehidupan anak akan dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan penyelesaian. Suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan maupun lisan, isyarat, atau gerak. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil telah belajar cara berperilaku sosial dengan sesuai harapan. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan yang berfungsi sebagai inner adjustment, penyesuaian diri terhadap lingkungan dekat dengannya. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu memiliki pengertian yang berbeda, namun memiliki tahapan atau unsur yang sama, yaitu intinya kepada pertumbuhan anak usia dini dari mulai bayi sampai dewasa, mengalami pubertas, mengalami masa remaja, kanak-kanak, itu adalah yang dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan dan anak laki-laki memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada anak perempuan. Di antaranya yaitu perempuan, sisi otak kiri lebih aktif, lebih cepat berbicara dibanding anak lelaki di usianya. Terampil gunakan keterampilan otot halus seperti menggambar, lebih mandiri sejak dini, lebih tertarik pada orang lain dan bersedia mengikuti ajakan orang lain, lebih berempati dan sadar dengan emosi bersahabatan daripada anak laki-laki. Berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini laki-laki,
yaitu sisi otak kanan lebih aktif, tangkas dalam mengatasi stres, lebih percaya diri, lebih tertarik pada benda dan pamer diri. Pada usia 4 tahun akan lebih berotot dibanding perempuan sehingga mereka menikmati permainan yang lebih aktif, agresif dan kuat. Di sini saya akan menampilkan sebuah yel-yel dengan anak-anak TK yang saya ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami akan menyanyikan sebuah yel-yel. Ayo saya mulai. Corona, corona, virus berbahaya, menular dengan mudah pada siapa saja. Batuk, pilek, demam, itu gejalanya. Corona, corona, harus waspada. Jaga kesehatan ya teman-teman. Anak soleh siap. Siap apa? Siap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, materi sudah disampaikan secara lancar. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.